Oke, Assalamualaikum, Bismillah. Nah, ini adalah salah satu paket yang saya terima dan paketnya emang kayak gini ya, cuma dibungkus sama kardus lah. Jadi emang benar-benar kayak gini dan ini udah saya pakai juga dan isinya yaitu handletnya dan juga USB tipe micro USB. Oke, kita simpan dulu. Jadi apa sih ini? iPhone? Bukan. Kok tebal banget? Nah, ini adalah modem 4G yang dikeluarkan oleh Glocalme. Nah, Glocalme ini modem yang bisa dikatakan global lah ya, dengan cara meroamingkan seluler data yang kita gunakan. Jadi misalkan kalau kita menggunakan M3, jangan khawatir untuk berpindah lagi ke interlokal atau ke internasional. Tapi kalau menggunakan Glocalme dengan virtual SIM-nya itu udah bisa digunakan apapun SIM yang kita gunakan di sini. Dan ini adalah salah satu ya lumayan lah ya modem 4G yang bisa digunakan ya, walaupun kita bukan orang traveler tapi kita bisa gunakan untuk router. Dan ini spesifikasinya baterainya 5350 mAh, wajar karena tebal gini. Terus 4G wireless data terminal, dia download 150 MB dan juga upload bisa sampai 50 MB. Dan untuk chargernya sendiri dia menggunakan 5 volt 1 ampere atau 5 ampere juga gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan dengan yang 5 watt juga gitu ya. Nah, untuk spesifikasinya bisa kalian cari tipenya apa, yaitu tipe Glocalme G3. Nah, kita masuk aja langsung ke sisi-sisinya. Dan ini adalah tempat charger untuk si Glocalme ini sendiri. Dan untuk data juga kalau bisa menggunakan USB untuk ke laptop atau komputer. Terus ini adalah SIM, dan hebatnya ini SIM-nya juga bisa dual 4G. Dan tapi salah satu ya digunakannya mau SIM 1, SIM 2 itu harus gantian, dan ini bisa 4G dua-duanya. Dan ada juga internal virtual SIM yang ada di dalam si Glocalme ininya. Terus yang di bawah, nah ini fungsional yang lebih bisa dimanfaatkan oleh kita, yaitu sebagai power bank juga gitu. Jadi selain digunakan sebagai router 4G, ini bisa digunakan sebagai power bank untuk handphone kita. Terus diikuti dengan mikrofon. Terus apalagi ya di sisi kiri, di sini ada IMEI dan juga serial number. Ada volume up and down dan juga power on off. Di atas kosong melompong, di belakang ya seperti yang tadi lah ya. Terus yang di depannya dia ada earpiece dan juga layar sebesar 4 inci. Kita langsung hidupin aja. Wiu. Oke, kita langsung disambut dengan keset welcome gitu ya. Jadi welcome ini menandakan bahwa si Glocalme ini udah Android gitu ya. Jadi apakah sama seperti handphone Android pada umumnya? Kita tunggu aja. Ini lumayan berat juga sih ya. Saya lupa berapa gram. Nah, ini bisa lebih dari 100 country connect global. Nah, oke, di sini lagi analyzing. Oke, nah ini langsung disambut dengan interface yang menunjukkan bahwa penggunaan data yang kita gunakan di Glocalme ini gitu ya. Terus untuk more-nya sendiri, nah ini menunya cuma segini ya. Jadi jangan berharap ini seperti Android. Apakah ini seperti handphone Android bisa digunakan? Enggak. Dan ini fungsinya hanya untuk router. Entah kalau ada teman-teman yang pernah oprak-oprek tentang Glocalme ini, bisa dijadikan handphone juga, karena kan di sini ada earpiece dan juga mikrofon ya. Dan buat apa gitu kan, mereka berdua ada gitu tapi nggak ada fungsinya gitu kan. Kita langsung lihat dulu ke about phone-nya. Nah, ini device-nya dengan serial G3, resolusinya 800x480 atau VGA lah ya. Storage-nya juga kecil nih. Dia total 2 GB sama sistem kemakan, terus sisa 1,17. Nah, ini rilisnya 2019 ya, masih terbilang cukup lama sih. Oke, sistem versionnya, aplikasi versinya 1,1, jadi mungkin gak ada updatean ya. Oke, langsung ke sistem update.
ini harus dikonekkan karena wifi sendiri juga nggak bisa digunakan. Terus language-nya, bahasanya ini hanya Korea, Jepang, Cina, dan juga Inggris. Terus nah ini ada economize data use-nya. Jadi ketika ada updatean otomatis, dia udah otomatis juga gitu. Terus my local SIM. Nah ini lokal yang saya gunakan adalah Indosat. Ini SIM ke 1 kalau nggak salah ya, yang duanya kosong. Nah ini kita bisa lihat. Nah SIM pertamanya virtual SIM yang diusung oleh GlobalMe itu sendiri. Yang kedua yang tadi saya masukkan yaitu SIM Indosat. Yang kedua dikosongkan sama saya. Dan gimana sih cara mengkonekkan ke GlobalMe-nya? Karena ini udah di unlock. Jadi untuk ke GlobalMe-nya sendiri mungkin kita harus install lagi software GlobalMe di handle-nya ini gitu ya. Terus apa lagi ya? Blacklistnya, jadi kalau mau ngeblack atau mengblok user untuk yang connect ke router ini itu bisa. Nah ini user management, mana yang connect, ini berhubung nggak ada yang connect berarti dia 0 ya. Nah itu mungkin beberapa review dari saya karena tentang kecepatan ya, mungkin kita konekin dulu. Kita pengen tahu ya kecepatan di GlobalMe ini sendiri. Kita connect dulu. Ini kita cari namanya yaitu Wi-Fi 14450. Nih, nah ini ya. Kita masukkan passwordnya 8255646. Oke. Kita tes juga dengan kecepatan di speed test. Ini kalau di apartemen ini kurang bagus sebenarnya, cuma kita ya mengikuti ini aja di daerah setempat aja gitu kan. Oke, kita jalankan uji kecepatan. Nah ini untuk di apartemen sendiri kecepatan di Indosat, tepatnya di Indosat Ooredoo M3 ini cukup kencang gitu ya. Jadi untuk downloadnya sendiri 33,3 MB per detik, dan untuk uploadnya juga dia tinggi sampai ke 27,7. Oke, mungkin itu aja. Jadi untuk kalian yang ingin beli yang ini, ya ini manfaat banget lah. Di atas harga-harga rata-rata router, ini bisa bermanfaat karena baterainya begitu besar gitu ya. Dan digadang-gadang bisa 12 jam penggunaan gitu ya. Dan bisa dan bisa memenuhi kebutuhan kita ketika di luar tempat. Oke. Jadi itu aja. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nyaksiin review ini. Jangan lupa jika bermanfaat dan jika ada tambahan boleh di subscribe dan juga komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.